kami berikan satu sepeda motor NMAX, gitu. Seperti itu. Kami tidak menanyakan siapa kamu. Yang penting pertama jangan fitnah terhadap orang lain, kan gitu, Pak. Kalau kita lihat di media sosial, netizen itu komentar miring. Semua. Komentar miring. Dalam hati saya ini ada hadiah saja kita ngajak baik masih berpikir negatif gitu ya. Ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudaraku sebangsa dan setanah air, jumpa kembali dengan saya Hendro Saki dalam program acara Hasbi Hendro Saki Bicara. Pada edisi ke-7 kali ini kita kedatangan yang tamu istimewa, Bapak Kapolres Aceh Besar, Bapak AKBP Charlie Saputra. Apa kabar Pak Kapolres? Alhamdulillah sangat baik, Bang. Baik, saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini kita akan berbicara tentang narkoba. Kita ketahui bersama bahwa persoalan narkoba adalah persoalan yang sangat masif di Aceh, bahwa hari ini peredaran narkoba di Aceh itu sudah sangat pada fase yang membahayakan. Jika merilis data Badan Narkotika Nasional disebutkan bahwa 2,8% penduduk Aceh itu terpapar narkoba atau sekitar 83.000 penduduk dari 4,9 juta penduduk Aceh itu terpengaruh narkoba atau terpapar narkoba. Nah, data yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sendiri, dari 7.321 warga binaan lapas, itu ternyata 3.881 diantaranya adalah warga binaan yang terjerat dengan kasus narkoba atau sekitar 50%. Nah, baru-baru ini juga Polda Aceh merilis terkait dengan penangkapan 57 kg sabu di Aceh Besar, tepatnya di kawasan Lamre. Nah, berbicara tentang peredaran narkoba, kita bahwa partisipasi masyarakat ini sangat penting bagaimana mendukung institusi penegak hukum dalam pemberantasan narkoba. Partisipasi masyarakat adalah dengan memberikan informasi terkait dengan peredaran narkoba. Nah, menariknya ada satu langkah penting yang menarik yang dilakukan oleh Kapolres Aceh Besar, yaitu menggelar sayembara, yaitu sayembara dengan memberikan hadiah kepada masyarakat jika menyampaikan informasi terkait dengan bandar narkoba atau transaksi narkoba. Nah, untuk membahas hal ini bersama kita telah hadir Pak Charlie, AKBP Charlie Saputra. Pak Kapolres, bisa diceritakan sedikit nggak bagaimana munculnya ide menyelenggarakan sayembara ini? Baik, terima kasih, Bang. Jadi yang pertama memang itu bukan ide dari saya. Jadi saya melihat ada orang yang membuat hal yang sama. Kemudian saya ATM. Nah, seperti yang Abang bilang tadi, saya ambil, saya tiru, dan saya modifikasi. Dan menurut saya ini menarik gitu, Bang, juga ya, Bang. Nah, akhirnya saya buat meme yang hampir serupa. Nah, kemudian sudah saya lihat, wah sudah cocok. Nah, kemudian kami sebarkan. Nah, kami sebarkan dengan harapan salah satu yaitu pemberantasan narkoba itu bisa lebih meningkat. Jadi seperti itu, Bang. Iya. Sayembara itu hadiahnya apa yang diberikan kepada para pelapor gitu, Pak? Jadi yang kami buat di situ, kalau melaporkan sabu, misalnya nanti setelah dilaporkan kami bertindak, misalnya dapat dengan barang bukti di atas 100 gram, itu kami berikan hadiah 5 juta. Kemudian bila melaporkan ladang ganja 1 hektar ke atas, itu kami berikan juga hadiah 5 juta. Dan bila melaporkan misalnya ada sabu sekitar 1 kilo ke atas, itu di meme itu kami berikan satu sepeda motor NMAX, gitu. Seperti itu. 32 juta. Iya, itu memang sebenarnya spekulasi saya juga tuh, Pak. Ini kalau ada ya dari mana ya gitu. Tetapi saya yakin itu bisa. Itu bisa. Insya Allah bisa. Pak Kapolres, sejak sayembara itu di launching,
sudah ada nggak yang melapor, masyarakat yang memberikan laporan terkait dengan bandar narkoba itu? Kalau menurut penilaian saya ada yang melapor, tapi masih jauh, tidak signifikan, hanya beberapa saja. Dan itu memang dengan mengambang, dalam arti tidak ada informasi yang yang positif. Nah, jadi hanya Pak, di tempat saya sering ada transaksi narkoba. Nah, jadi hanya transaksi narkoba, tetapi tidak ada informasi yang signifikan. Maksudnya yang kadarnya itu A1 itu belum ada. Jadi ibaratnya masyarakat hanya melaporkan secara umum. Nah, Pak, daerah saya sering transaksi desa ini, nah, di tempat ini. Nah, kami cek, ya memang mungkin tidak setiap hari. Nah, kami cek, kadang-kadang kosong gitu ya. Nah, jadi laporan ada, tapi dengan ukuran wilayah hukum Kabupaten Aceh Besar ini sangat-sangat kecil menurut saya. Sangat-sangat kecil. Ya. Nah, artinya sayembara yang digulirkan oleh jajaran kepolisian Aceh Besar ini belum merangsang masyarakat untuk terlibat aktif dalam pemberantasan narkoba ini. Iya, jadi belum merangsang ataupun ada faktor lain, saya juga kurang tahu itu. Faktornya apa dari hasil? Ya, mungkin kalau kita kan istilahnya masyarakat kita ini takut orang ketangkap gara-gara saya. Cuak. Ya, padahal cuak itu kan dalam arti lain gitu ya, Pak ya. Nggak ada komentar-komentar dukungan, komentar miring terkait dengan sayembara itu. Misalnya ada yang mendukung Pak Kapolres, kami mendukung. Ada juga mungkin yang komentar miringnya apa? Situ ada nggak komentar miring? Kalau kita lihat di media sosial, netizen itu komentar miring. Miring semua. Komentar miring. Dalam hati saya ini ada hadiah saja kita ngajak baik masih berpikir negatif gitu ya. Apalagi cuman dalam hal biasa-biasa saja. Kayak rasa bukan dukungan ya. Kok komentarnya seperti ini gitu. Artinya sangat sulit hari ini mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberantas narkoba. Iya, masih sangat sulit. Nah, memang faktornya kita nggak tahu kenapa. Yang jelas ini kan kita terbuka. Nah, kita terbuka, tetapi kok masih sulit mengajak. Makanya kalau kita lihat slogan-slogan anti narkoba, spanduk di mana-mana, baliho di mana-mana, grup-grup narkoba di mana-mana, tetapi mana actionnya? Nah, jadi hanya sebatas hanya sebatas slogan untuk saat ini kok saya lihat, Bang. Ya, artinya ketika bicara pemberantasan narkoba kayaknya semua bersemangat. Nah, tapi ketika bicara mana informasinya, polisi kerja sendiri gitu. Tidak ada, Bang. Iya. Akhirnya mungkin ya kalau kita lihat hasil-hasil sama ini mungkin ya memang dari hasil kerja, dari hasil proses. Mungkin ada pandangan gini Pak Kapolres, bahwa masyarakat takut ya namanya, yang pertama ini soal trust ya. Masyarakat mungkin belum percaya kepada institusi kepolisian. Nanti kalau saya lapor, nanti malah dilapor balik atau saya kena. Ini kan soal trust, soal kepercayaan. Sejauh mana institusi kepolisian itu punya, masyarakat bisa trust terhadap itu. Jadi saya pikir ini juga terkait dengan pengaruh itu. Ada jaminan nggak? Ada jaminan misalnya ketika pelapor itu rahasianya sangat, identitasnya dirahasiakan dan sebagainya. Ketika diberi hadiah juga nggak dipublikasi gitu. Itu gimana? Ya. Yang pertama, nomor yang kita cantumkan itu informasinya hanya satu orang yang pegang. Ya. Kemudian kami tidak mau tahu siapa yang melapor. Nah, siapapun boleh melapor dan saya tidak akan tanya siapa kamu. Nah, cukup melaporkan. Tapi kalau memang itu terbukti, ya nanti dia akan kami hubungi. Ya, kami tidak perlu publikasi juga. Yang tujuan utama ini adalah kita mengharap dukungan masyarakat. Nah, dukungan masyarakat untuk sama-sama kita selamatkan. Yang sekarang orang mengapresiasi ada juga, Bang. Pak, tolonglah. Anak kami ini sudah parah dengan narkoba, merusak generasi muda, hilang barang banyak di mana-mana. Di kampung saya juga banyak, mungkin apakah orang tua itu yang mengeluhkan, yang mungkin mengetahui anaknya itu sudah terkena, sekolah gak jelas,
tidur larut malam, pagi telat bangun, kemudian uang hilang di rumah, malah mungkin nanti mencuri di luar. Nah, jadi ada dukungan, memang bukan hanya yang pesimis, yang nyinyir kan, yang mendukung juga ada Bang. Tapi yang mendukung mengatakan itu, Pak, kami apresiasi anak kami, keluarga kami dan lain sebagainya sudah sangat merusak. Nah, jadi hanya sebatas itu saja Bang. Nah, jadi kalau ada orang melapor, seperti saya Bang tanya tadi, kami tidak menanyakan siapa kamu. Yang penting pertama jangan fitnah terhadap orang lain, kan gitu Bang. Boleh melapor apa saja. Jadi cukup hanya memberi laporan sebanyak mungkin. Itu kami yang tindak lanjuti. Yang melapor boleh lihat di lapangan, laporan saya ditindaklanjuti atau tidak, gitu misalnya Bang. Kalaupun itu berhasil, kita tidak ada yang kita tutupi Bang. Zaman sekarang sudah terbuka. Pimpinan kami juga sudah mewanti-wanti kita tidak boleh main-main, tidak boleh menyakiti hati masyarakat dan lain sebagainya Bang. Nah, jadi itu. Jadi kalau pelapor 100%, jangan saya bilang 1000% Bang. 100% Kami digaransi, ya. Dan kami tidak akan tanya siapa kamu. Silakan melapor, berikan data sebanyak mungkin. Misalnya seperti itu. Diberikan secara tersembunyi. Terserah maunya bagaimana. Nah, seperti itu. Jangan nanti waktu mau beri hadiah dipublikasi pula. Ya, itu sama aja bohong kan gitu, Bang. Saudaraku sebangsa dan tanah air, jadi nanti di dalam tayangan video ini kita juga akan menampilkan nomor kontak, nomor telepon Polres Aceh Besar. Jadi jika ada masyarakat yang mengetahui adanya transaksi narkoba atau bandar narkoba bisa menghubungi di nomor yang nanti akan kita cantumkan dalam video ini. Sedikit Bang, sebenarnya nomor ini bukan nomor baru. Jadi nomor ini saya ambil dari pada saat kami menjabat di Polres Aceh Besar, itu saya buat pegah Pak Kapolres. Dan nomor itu juga. Jadi sebenarnya bukan hanya narkoba, tetapi apapun itu informasi terkait dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, silakan laporkan. Nah, tidak hanya tidak hanya narkoba, ada terkait dengan gangguan keamanan dan ketertiban atau informasi ataupun hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Boleh digunakan nomor itu. Jadi nomor itu bukan nomor baru, tapi sudah setahun setengah nomor itu kami share, kami sebar. Baik. Ya. Nah, artinya kami juga minta izin Pak Kapolres nanti nomornya. Silakan. Ya. Video ini. Ya. Pak Kapolres, tentu lahirnya ide sayembara ini didasarkan pada evaluasi bahwa kasus peredaran narkoba di Aceh Besar itu mungkin sudah sangat parah ya. Mungkin bisa dikatakan Aceh Besar itu kawasan merah kali, kawasan merah terkait dengan peredaran narkoba. Nah, sebenarnya bagaimana kondisi peredaran narkoba di Aceh? Sebenarnya kalau di Aceh Besar tidak merah Bang. Tidak merah. Tetapi ada. Ya, kalau merah saya rasa tidak merah lah. Mungkin ada wilayah lain yang lebih banyak mungkin narkobanya. Nah, kalau wilayah kita sampai sejauh ini mungkin tidak merah. Tapi anggota tetap bekerja seperti biasa, membuat jaringan, mencari informasi. Nah, kalau di Aceh Besar memang dari penindakan kami ada, tapi memang kok ada terus. Nah, seperti Polda Aceh misalnya, ataupun Polres di sekitar kami itu nangkapnya puluhan kilo, ratusan kilo. Yang terakhir kan Polda kemarin 57 kilo. Berarti kan itu ada terus barang itu. Nah, itu yang tertangkap. Kita nggak tahu yang tidak tertangkap. Pasti jumlahnya lebih besar. Mungkin bisa ya, bisa tidak kan Bang. Nah, jadi kami pun dari Aceh Besar ini berupaya minimal untuk daerah kita ini kita sama-sama menjaga Bang. Nah, kalau polisi saja tidak mampu, tidak bisa, tidak cukup. Nah, jadi kami butuh informasi masyarakat. Nah, sekarang bermain narkoba ini kan mereka di lingkungan masyarakat. Tidak mesti penjahat, tidak mesti orang dia harus bertindik, bergondrong, kumal, tidak mesti itu jadi penjahat. Sekarang dia mungkin bisa jadi mobil mewah dia naik, ya jadi seperti itu. Ya, kalau dari deteksi yang dilakukan oleh Polres Aceh Besar, wilayah-wilayah yang rawan peredaran narkoba itu gimana?
mungkin merata lah bang ya, merata walaupun besar kecil itu lebih kurang lah. Itu mungkin merata bang, adalah sedikit memang ada yang mungkin wilayah agak banyak, ada mungkin. Memang kita deteksi juga, dia kan juga cari ngintip kita bang, ngintip polisi juga gitu kan. Jadi ada wilayah ya kami pantau, kami penyelidikan gitu memang. Kok saya rasa hampir semua wilayah ada bang. Itulah yang perlu kita lokalisir. Mudah-mudahan dengan ada seperti ini kan semua masyarakat bisa mengakses nomor handphone tersebut melalui WA, tidak telepon, dan bisa memberikan informasi. Gitu, bang. Nah kalau tangkapan terbesar sendiri yang pernah dilakukan oleh Polres Aceh Besar? Aceh Besar itu ada pernah 2 ons sabu ya. 2 ons sabu itu di salah satu wilayah, itu yang paling besar. Ya. Kalau ganja kita ada pengungkapan ladang di wilayah kita juga. Kemudian ya mungkin selain Polres Aceh Besar juga Direktorat Narkoba juga pernah, mungkin BNN juga ada. Jadi ya mungkin ya itu kami butuh informasi. Kami butuh informasi. Pak, saya juga ada banyak teman di beberapa yang tinggal di kawasan Aceh Besar. Kebetulan saya juga tinggal di Aceh Besar. Jadi ada beberapa kecamatan di Aceh Besar yang memang kawasan itu memang banyak terjadi tindak pidana peredaran narkoba. Mereka juga sangat menyedihkan bahwa narkoba jenis sabu hari ini bahkan jualnya sudah ada yang harga jual 20.000 itu. Dan itu sudah menyentuh anak-anak SD, SMP, dan ini sangat menyedihkan bahwa tindak pidana peredaran narkoba ini sudah menyentuh anak-anak. Ini mereka juga sangat miris sekali membayangkan hal itu. Nah, tentu selain tindakan hukum yang dilakukan, tindakan preventif lain yang sudah dilakukan selama ini yang dilakukan oleh Aceh Besar. Jadi bang, selain anak SD, ini yang jangan sampai anak-anak di pesantren. Jangan sampai anak-anak yang lagi melakukan didayah, dia yang calon-calon generasi yang berdakwah, itu jangan sampai mereka juga kena. SD, SMP, dan juga anak-anak pesantren nih, anak dayah itu lebih berbahaya kalau sempat masuk ke mereka, dan mungkin sudah masuk. Kemudian memang menurut saya itu memang penegakan hukum bukan jalan juga yang, kalau pemakai misalnya bang, itu bukan jalan yang efektif juga. Dia memang lebih bagus pencegahan. Jadi kami juga pada saat adanya Jumat Curhat ataupun sosialisasi dengan masyarakat, kami menyampaikan juga bila ada anak, abang, adik yang sudah terkena narkoba, laporkan kepada kami untuk kita rehab. Tidak dihukum, tapi dilaporkan. Pak, anak saya, adik saya, abang saya narkoba. Itu dipastikan tidak akan dihukum. Dipastikan. Kita anggap dia menyerah. Dan solusinya adalah kita rehab. Kecuali dia tertangkap. Ini menarik, saudara tuli bangsa dan tanah air. Jadi jika ada saudaranya, jika ada adiknya, jika ada tetangganya yang memang itu sudah terpapar narkoba atau terkena narkoba, itu bisa melaporkan Polres Aceh Besar untuk dilakukan langkah-langkah upaya rehabilitasi. Jaminan dari Pak Kapolres nggak ditangkap, tapi direhabilitasi. Ya. Silakan lanjut dong. Ya, jadi kalau memang ada seperti itu, berarti kan itu ikut menyelamatkan, bang. Jadi bukan kita akan hukum dia, tapi dengan catatan dia melaporkan bahwa ada seperti itu. Nanti setelah kita bantu mengamankan, nanti silahkan mau tempat rehabilitasi mana. Kadang-kadang kan ini kan rehab ini pun swasta. Betul. Mahal biayanya, ya memang mungkin daripada beli sabu lebih mahal beli sabu. Beli narkoba kan. Tapi memang itu adalah proses. Untuk sembuh. Kalau memang ada seperti itu silahkan. Itu nggak dibayar negara ya, harus dibayar sendiri oleh. Mungkin kalau biaya negara itu melalui BNN mungkin ya. Tapi itu melalui proses, ada asesmen dan lain sebagainya.
Nah itu melalui proses, ya, ada biaya negara. Nah, tetapi kan mungkin kalau biaya negara juga mungkin terbatas. Nah ini sudah ada nggak masyarakat yang melaporkan membawa ini Pak anak saya? Ada. Ya? Kalau banyak belum bang, tapi ada yang melaporkan, kami bantu amankan. Ada dengan cara memang dia mau sendiri, ada yang memang nggak mau, tapi kami tangkap. Dalam arti kami tangkap ya. Ditangkap tapi bukan di penjara ya? Bukan, kita tangkap, tapi memang orang tuanya yang melapor. Nah, Pak itu anak saya begini-begini, tolong bantu. Oke, kita bantu, kita tangkap, terus kita bawa ke tempat rehab. Itu udah hubungan orang tua dengan tempat rehab. Nah, silakan berobat, mudah-mudahan dia sembuh. Nah, ada yang kesadaran sendiri itu lebih baik, karena keinginan sembuh itu lebih banyak. Dan menurut saya itu banyak orang tua yang ataupun si pemakai itu sendiri kepingin dia sembuh, tapi dia tidak punya jalan. Dia melapor takut. Nah, tetapi menurut untuk wilayah Aceh besar, bang, kalau memang dia ingin sembuh, dia melaporkan diri, Pak saya narkoba, saya ingin sembuh, itu akan kami antar supaya dia sembuh. Nah, akan kami antar supaya dia sembuh. Lain halnya kalau memang dia ketangkep, nah itu mungkin sudah jalur sendiri gitu, bang. Nah, jadi seperti itu, bang. Nah, Pak Kapolres, ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh jajaran kepolisian desa Aceh besar dalam penanganan hukum terhadap tindak pidana narkotika ini selama ini, selain mungkin kurangnya dukungan masyarakat yang tadi di awal disampaikan, ada nggak tantangan lain, misalnya ada teror atau apa? Teror ke siapa, bang? Teror ke polisi misalnya dari para bandar. Kalau polisi itu ya enggak ada, bang. Dan enggak ada masalah, bang. Nah, ibaratnya gitu, bang ya. Ya, jadi ya kita kan menjalankan tugas. Nah, terus si orang yang menjual narkoba ini enggak mikir juga. Ini generasi ini yang ke depan tuh bagaimana? Nah, yang dicarikan keuntungan di situ mungkin. Ya, tapi kalau masalah teror, ya ke polisi kita kan memang penegak hukum, ya kan? Ya, kan ada slogan hanya penjahat yang membenci polisi, bang. Gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang itu dia, kita berbuat benar aja salah, apalagi kami berbuat salah, kan gitu, bang. Nah, jadi kalau bagi saya, ya saya melaksanakan tugas, dan kami doktrin dari pimpinan kita, doktrin kepada anggota. Setiap kami melaksanakan tugas itu kita meniatkan ibadah. Ya, selain kami melaksanakan tugas, ya kami melaksanakan ibadah di situ, menolong orang, membantu orang, apapun itu. Orang minta tolong, kadang-kadang orang tanya toilet dimanapun sama kita, Pak toilet di mana? Nah, padahal kita kan bukan petugas toilet kami. Pak saya kita tunjuk juga itu toiletnya, Pak. Nah, karena taunya lihat baju polisi, orang serba tahu, serba bisa. Serba tahu, serba bisa. Orang kepolisian tanya toilet pun sama kita kadang-kadang. Orang kebelet nanya salah alamat tanya sama kita, anak ya macam-macam lah, bang. Ya, jadi intinya kami pun ya dalam melaksanakan tugas tidak ada niat apapun, nah, tidak ada target apapun. Nah, kita ya Harkam Tipmas, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Nah, Harkam Tipmas. Jadi yang mengganggu Harkam Tipmas itu adalah ya tugas kepolisian untuk kita ini. Nah, kalau masalah ada ancaman dan lain sebagainya, saya rasa itu normal-normal saja, bang. Normal saja, bang. Ya. Nah, sayembara ini sampai kapan ini akan di? Ya, memang kan juga tidak berlaku seumur hidup juga. Memang kemarin sampai 19 kalau nggak salah saya, bang. Karena dari tanggal 12 kemarin, hari ini 18 gitu kan, bang. Nah, tetapi akan diperpanjang lah ya. Ya, silahkan saja. Nomor handphone itu tetap ada. Ya, kalau memang itu informasi bagus, niat bagus, ya kami juga akan mengapresiasi dia membantu tugas kepolisian. Nah, dan bukan hanya tingkat Polres, mungkin tingkat Bapak Kapolri aja mengapresiasi orang-orang yang membantu tugas kepolisian. Nah, mungkin kan ada apresiasi dari Kapolda, dari Kapolri, orang-orang yang membantu tugas kepolisian. Nah, kadang-kadang nggak ada petugas tapi dia membantu, itu juga menjadi atensi, ya membantu tugas kita lah ibaratnya. Berarti kan perlu kita apresiasi, bang. Nah, jadi kok sayembara ini memang ya mungkin besok berakhir misalnya, bang. Tapi kami tetap tetap melaksanakan tugas kami. Ya.
tidak tertutup bahwa masyarakat yang ingin tetap melaporkan masih ada tersedia hadiah. Oh, kalau memang itu ya kami siapkan gitu kan, Pak. Kami pikirkan seperti. Ya, mungkin yang terakhir Pak Kapolres, mungkin ada pesan bagi para bandar narkoba dan juga pesan bagi masyarakat terkait dengan narkoba. Untuk para bandar dulu, untuk para bandar. Pesannya Pak. Jadi kita tahu bahwa narkoba, apakah itu ganja, itu sabu, itu merusak kesehatan, tidak baik bagi tubuh bila dilakukan dengan yang tidak benar ya, tidak. Jadi semua orang tahu. Nah, saya yakin mungkin para penjual itu juga dia belum tentu dia pakai ya. Jadi karena itu memang merusak tubuh dan lain sebagainya. Jadi stoplah kita tidak langsung membinasakan generasi muda ini, membinasakan masyarakat. Itu bagian dari kejahatan karena kita memberi ya, kalau saya asumsikan tuh narkoba itu, sabu itu adalah racun. Nah, jadi kita memberi racun kepada orang, menjual racun, orang pun mau kok beli racun itu gitu. Nah, jadi saya rasa seperti itu, masyarakat harus sadar, harus tahu bahwa narkoba, sabu ini banyak mudaratnya, banyak kerugiannya. Nah, jadi para penjual, para pengedar mungkin stop untuk merusak, stop untuk memberi racun kepada orang. Tak usahlah, cari pekerjaan lain mungkin. Dan masyarakat pun yang membeli narkoba ya, bahwa narkoba itu tidak baik. Tidak ada yang mengatakan narkoba itu baik. Ya sudahlah. Jadi kita jangan mengatakan babi itu haram. Nah, narkoba dilarang, berarti kan sama dengan kita haram juga gitu, sama membawa kemudaratan bagi kita. Nah, jadi sebenarnya dilarang atau tidak, kita tahu itu tidak baik. Ya udah, tidak usah kita lakukan. Nah, dan juga kami berharap partisipasi masyarakat. Polisi itu tidak mampu bekerja sendiri. Kita butuh dukungan masyarakat dengan tujuan ya kita untuk keselamatan dunia akhirat, itu jaga dengan harapan itu seperti itu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Saudaraku sebangsa dan setanah air, penting dicatat yang disampaikan oleh Pak Kapolres tadi bahwa polisi itu tidak bisa bekerja sendirian. Perlu dukungan dan partisipasi masyarakat. Nah, mari kita dukung. Kepolisian Republik Indonesia adalah upaya pemberantasan narkoba dengan jalan memberikan informasi terhadap transaksi peredaran narkoba. Dan Pak Kapolres juga berjanji bahwa masih tersedia hadiah bagi para pelapor. Demikian edisi Hendro Saki Bicara kali ini. Selamat jumpa pada edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.